Halo Mas Halo, Adi. Pak. Ya, Oke, mungkin bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Oscar tadi. eh, saya setuju sekali. Jadi memang kendala kita tidak mesti untuk kementerian, bahkan saya dan saya ngobrol-ngobrol dengan Dinkes provinsi dan Dinkes kabupaten, memang tidak adanya data terstandar itu menjadi kendala utama dalam kita melakukan perencanaan-perencanaan kesehatan terkait COVID. Misalnya beberapa hari yang lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mengeluhkan tidak adanya informasi kampung-kampung mana yang sebenarnya punya PDP dan ODP, padahal mereka perlu untuk menindaklanjuti dengan misalnya melakukan penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya. Tapi koordinasi itu tidak ada karena datanya juga terbatas. Satu permasalahan juga misalnya kalau kita lihat di data nasional itu tiap hari berubah, diperbaharui, tapi tidak ada tracking dari awal sampai sekarang pertumbuhannya seberapa besar. Itu dikelola sendiri oleh teman-teman relawan, tapi secara nasional ya informasinya berubah-berubah. Dan lagi itu hanya untuk kasus, tapi di sisi lain misalnya tentang tadi logistik dan lain sebagainya, ada banyak sistem tapi tidak terintegrasi untuk melakukan aksi terkait COVID. Jadi kesulitan kita dengan berbagai sistem informasi yang ada sekarang, baik yang oleh uh, private, oleh non pemerintah maupun pemerintah, adalah uh, tidak ada standar bagaimana menginterpretasikan berbagai sumber data tersebut untuk digunakan oleh baik teman-teman Dinkes ataupun universitas ataupun lembaga-lembaga lainnya yang berkepentingan untuk melakukan aksi terkait COVID ini. Dan saya kira itu jadi permasalahan yang umum saat ini dan butuh dicarikan solusinya segera mungkin. Dan mungkin selain kendala tentang banyaknya sistem, ada fragmentasi dalam sistem, tapi juga level transparansi dari informasi itu sendiri. Jadi ada informasi yang transparansinya rendah sekali, ada informasi yang terbuka bebas. Nah itu juga jadi permasalahan dalam data. Nah, saya kira penting untuk pengembangan IT ke depan adalah untuk memperoleh data-data yang readable, bukan data dalam bentuk grafik, tabel CSV atau Excel, data-data yang reliable, dan digunakan sebagai standar untuk aksi di semua daerah. Jadi kalau ada informasi seperti itu, kita akan mudah sekali untuk melakukan penanganan-penanganan bahkan sampai unit terkecil di daerah sekalipun. Saya kira seperti itu, Pak Atuk. Baik. Jadi yang bisa saya tangkap tadi bahwa sebenarnya ada data, namun tidak terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Sehingga perlu ada standarisasi pengelolaan data untuk melakukan aksi pada penanganan COVID. Mungkin lebih kepada itu yang bisa saya tangkap ya Mas Adi ya. Iya, betul. Oke. Saya mencoba meminta Mas Lutfan. Silakan Pak Lutfan Ya, untuk Pak, bisa. terima kasih. Ya, ini tadi saya kira sangat menarik. Mohon maaf saya mungkin tadi terputus agak lama. Tapi tadi saya sempat mengikuti sedikit yang disampaikan oleh Mas Oscar. Jadi memang sebenarnya dalam situasi normal pun hal itu juga terjadi, Pak. Jadi semua sistem itu yang ada terfragmentasi, tidak terintegrasi. Padahal kan sebenarnya ada kebutuhan untuk itu. Tapi mungkin ada hal lain juga yang barangkali mungkin ini menjadi pembelajaran menarik karena biasanya kan kalau yang selama ini kita ya mungkin lihat itu skema untuk mengumpulkan data itu adalah untuk proses untuk pelaporan. Nah, sementara seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Oscar tadi itu sebenarnya kita dan laporan itu kan dari yang bawah ke atas. Jadi yang dari subordinate melaporkan ke yang di atasnya. Sementara barangkali yang punya kebutuhan mendesak itu malah yang di level yang di bawah yang jadi pelaksana.
sehingga saat ini itu mungkin terasa kalau kita mau action ternyata datanya itu minimalis atau bahkan mungkin tidak tersedia, sehingga ini mungkin menjadi salah satu ya contoh juga kalau format pelaporan data yang surveillance yang kita lakukan itu masih banyak kelemahannya itu, sehingga ini saya kira mungkin akan jadi salah satu contoh juga. Makanya kenapa sebenarnya juga tidak bisa disalahkan kalau daerah itu mungkin punya inisiatif sendiri, karena kalau harus nunggu-nunggu itu juga barangkali tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ini saya kira pembelajaran yang menarik untuk bisa barangkali menjadi catatan kalau kita memang sebenarnya perlu kolaborasi dan juga saling membantu tadi itu, terutama juga dalam konteks data yang selama mungkin filosofinya itu masih melaporkan ke atasannya itu. Ya, mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Lutfan untuk tanggapannya. Sangat menarik ya ini bahwa beberapa ahlinya sudah menyampaikan tanggapan. Mungkin dari Mas Gugu bisa menanggapi tadi. Sebentar, ada suara. Ya. Bisa menanggapi. Silakan Mas Gugu. Ya, makasih Pak Atu. Ya, saya kira apa yang disampaikan ya sudah senada lah. Artinya kalau kita lihat dari pola atau alur yang terjadi saat ini, semua rumah sakit itu mengumpulkan, bukan mengumpulkan ya, tapi mengirimkan data-data yang pelayanan COVID-nya itu langsung ke pusat melalui sistem informasi rumah sakit RS online atau sistem yang sudah dilakukan tadi, yang sudah disebutkan oleh Dr. dan juga oleh yang lain. Nah, data ini tentunya langsung masuk ke sistem database-nya di Kementerian Kesehatan. Utilisasinya itu juga ada ya mungkin kalau rumah sakit bisa melihat ya, tapi hanya melihat data yang dia kirimkan. Padahal rumah sakitnya di tempat kita ada 24 atau 25 yang melakukan pelayanan COVID atau melakukan pelayanan yang tadi ODP, PDP. Lalu kemudian yang ini yang dari sisi layanan kesehatannya. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi layanan dari sisi apa ya? Tadi disebutkan bahwa yang datang ke Jogja itu secara yang mudik itu ada 100.000, lalu kemudian ini puskesmas itu kewalahan untuk mengirimkan data, untuk mengumpulkan data. Ya ini juga mungkin perlu kita shifting untuk orang-orang yang datang melalui beberapa relawan yang ada itu untuk melakukan pencatatan secara mandiri melalui mekanisme-mekanisme entah itu sekarang saya kira banyak juga apps yang kemudian dikembangkan untuk melakukan self screening kemarin dari Jawa Barat, lalu kemudian ada dari mana. Nah ini juga sebagai tambahan yang berkaitan dengan bagaimana kita memonitor masyarakat baik itu yang orang yang datang dari luar maupun masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu sendiri yang perlu dipantau oleh oleh health authority sehingga nanti bisa digunakan untuk mitigasi terkait dengan adanya lonjakan dari kemungkinan kasus COVID yang ada di wilayahnya. Tapi kembali lagi bahwa tadi sumber datanya ada di mana-mana dan tata kelolanya juga masih berantakan. Nah, saya kira ini harus perlu orang yang bisa melakukan advokasi dan kemudian mengembangkan tim. Saya kira ini nanti perannya adalah leadership sebelum nanti tata kelola. Leadership-nya harus kuat. Tadi Prof. Laksono menyampaikan bahwa besok akan ketemu Pak Gubernur, mungkin bisa titip saja kalau bagaimana kita bisa membantu pemerintah, tetapi melalui masyarakat yang sekarang volunteers ini. Jadi volunteers melakukan pencatatan dan kemudian harus ditetapkan juga ini pintunya itu di mana ya supaya nanti bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Saya kira itu Pak Atu. Baik, terima kasih Pak Gugu. Saya mencoba ada Mas Anies tadi saya lihat. Halo Mas Anies, apakah masih online? Iya Mas Atu. Mas Atu, siap.
Bisakah memberikan masukan juga untuk tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa teman? Silakan Pak Anies. Terima kasih. Jadi saya kira ini memang masanya untuk kolaborasi. Jadi saya kira banyak pihak yang sudah mulai berkontribusi untuk mendukung program penanggulangan COVID. Minggu yang lalu bersama dengan tim DSSDI UGM dan Gama Tekno, kita berkolaborasi dengan Indosat. Indosat menyampaikan tool untuk monitoring migrasi berdasarkan mereka yang menjadi subscriber ke Indosat. Dan ini saya kira menjadi tool yang menarik dan penting. Dan itu kalau misalnya bisa diterapkan di daerah, kemarin waktu itu dipresentasikan ke Satgas COVID DIY, saya kira akan menjadi alat bantu yang penting buat daerah. Apalagi sekarang sudah ada aturan baru mengenai PSBB. Kalau misalnya ada nomor yang sudah teridentifikasi mereka yang positif COVID, nanti bisa dilacak. Dan itu pun juga harus menggunakan aturan dan mekanisme spesifik karena melacak nomor orang itu nggak boleh sembarangan. Jadi harus ada mekanisme security-nya seperti apa, dan yang boleh melacak ya hanya otoritas tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira menjadi penting pelacakan migrasi menggunakan nomor ini karena sekarang meskipun pemerintah tidak melarang secara tegas, tapi kita mendekati Ramadan dan Lebaran, jadi melacak migrasi menjadi penting, terutama dari red zone. Meskipun di DIY sendiri sebenarnya realitasnya kita sebenarnya sudah ada transmisi lokal. Jadi saya kira kolaborasi dengan mereka itu penting. Yang kedua, beberapa pihak sebenarnya sudah mulai menyediakan data big data yang bisa dimanfaatkan. Google sudah menyediakan data itu, Facebook juga menyediakan itu. Ini yang saya kira juga membutuhkan orang-orang yang dapat menganalisis data tersebut untuk dapat dijadikan input kepada otoritas. Misalnya kalau mau mengajukan PSBB, apa dasarnya? Apakah bukti mobilitas kita misalnya sudah menurun tapi kasus semakin naik? Nah ini kan artinya kebijakan social distancing-nya tidak efektif misalnya. Itu yang mungkin bisa menjadi landasan untuk mengajukan PSBB dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, saya kira masih pada isu yang mungkin skopnya di level sektoral, yaitu di kementerian, mulai dari proses pengambilan spesimen untuk lab sampai dengan ke Kemenkes misalnya. Tapi sekarang dengan dimungkinkannya lab itu nanti dilakukan di daerah, saya kira proses kepastian konfirmasi lab akan menjadi lebih cepat. Ini sekarang juga kelihatannya terlihat hari ini kasus baru juga meningkat banyak. Saya kira juga didukung karena kemampuan lab-nya akan semakin baik. Jadi kalau misalnya rapid test nanti akan mulai diberlakukan, itu saya membayangkan bahwa DIY tidak hanya rumah sakit, tapi kapasitas lab-nya juga semakin baik. Mungkin reporting ke nasional itu lebih bersifat bukan reporting, tapi mereka mengambil data dari lokal. Soalnya kita tidak lagi reporting baik secara fisik maupun data ke tingkat nasional, tapi yang penting bagaimana nasional itu bisa mengambil data secara real time dari daerah. Selama kita nggak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Mungkin itu komentar saya, Mas Atu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Anies. Saya lihat Pak Lutfan mengangkat tangan. Silahkan Pak Lutfan. Atau kepencet. Oh, baik. Kalau tidak ada, baik, jadi perlu ada kolaborasi untuk pemanfaatan data yang sudah ada, dan banyak lembaga yang sudah menyediakan data. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies bagaimana kita memanfaatkan data ini untuk segera bisa membuat aksi untuk penanganan COVID lebih lanjut. Mungkin Mbak Putu, halo Mbak Putu. Iya Pak Atu, iya Pak Atu. Silakan bisa dikomentari beberapa tadi teman-teman sudah memberikan masukan. Karena besok pagi ya. kan, silakan. Ya, terima kasih Pak Atu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi ya dengan menampilkan data dan sebagainya. Itu tentunya bisa menjadi masukan kita juga, karena
Mungkin yang perlu teman-teman ketahui bahwa kami pada saat ini sedang menyusun sebuah skenario planning untuk konteks Yogyakarta, bagaimana kita bisa menghadapi puncak pandemi COVID ini dengan menyiapkan fasilitas kesehatan yang ada di DIY ini supaya bisa cukup untuk menangani semua pasien ya, sebisa mungkin semua pasien apabila terjadi puncak COVID. Nah, salah satu kendala kami tadi sudah disinggung juga oleh beberapa teman ya, bahwa data ini memang agak kesulitan kita. Dan tadi Prof. Laksono kan sudah menyarankan bahwa data itu harusnya memang dari pemerintah. Nah, kalau memang bisa seperti itu kami akan sangat berterima kasih sekali jika bisa disupport dengan sebuah institusi mungkin dari pemerintah yang bisa mendukung kita dengan ketersediaan data ini, dan tentunya peta dari Mas Adi ini kalau sudah bisa dilengkapi dengan data tersebut, tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita ya. Kita bisa mengamati di mana terjadi kekurangan, di mana terjadi surplus, dan sebagainya. Nah, sementara ini untuk hitung-hitungan yang sudah kami buat, itu jika terjadi skenario terburuk di mana terjadi puncak pandemi itu jumlah kasusnya jauh melebihi kapasitas yang ada di Jogja saat ini, maka kita akan membutuhkan banyak sekali tambahan berupa fasilitas, misalnya ruang isolasi, ruang ICU, ventilator, sampai dengan logistiknya. Nah ini sedangkan dari diskusi yang kemarin-kemarin kita juga mengetahui bahwa sekarang semua daerah kan juga menghadapi hal yang sama, kekurangan APD di mana-mana dan sebagainya. Sehingga kelihatannya kita harus mandiri ya, tidak bisa terlalu mengharapkan dari daerah lain, termasuk juga dari pemerintah pusat. Tadi di diskusi yang tadi siang dengan Persi itu juga disampaikan oleh Kemenkes bahwa daerah juga diharapkan untuk mandiri, menyediakan semua yang dia butuhkan, tidak hanya berharap dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat itu juga harus menyebarkan atau mendistribusikan perhatiannya kepada semua provinsi. Nah, jadi dengan demikian tentunya kita harus berkolaborasi nih. Saya sepakat tadi ada yang bilang ego sektoral itu harus dihilangkan dulu supaya kita bisa bekerja sama untuk saling bahu-membahu untuk bisa mengatasi ini. Mungkin itu dulu komentar dari saya, Pak Atut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu ya. Tadi yang nyampaikan untuk meninggalkan ego sektoral itu Pak Oscar tadi. Baik. Memang kita sepertinya kedepannya diminta untuk lebih mandiri dalam menghadapi kasus ini karena hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Hanya memang betul bahwa sejak kemarin kita melakukan diskusi, kita sudah lebih baik dan kita harus bekerja lebih cepat tanpa harus menunggu kasus ini meledak mencapai puncaknya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekedar informasi saja bahwa Mas Adi sudah membuat prototipe itu, cuman masih di dalam beberapa poin informasi yang baru bisa disampaikan. Kalau tidak salah, catatan saya kemarin itu baru mengenai masalah tempat tidur, kemudian tipe rumah sakitnya, ketersediaan ventilator, dan satu lagi apa ya Mas? Oh ini, tipe ketersediaan ruang khusus, ventilator, tipe dari rumah sakit, dan lokasi daripada rumah sakit. Kemarin memang diingatkan oleh Pak Rinawan, jangan sampai ada kasus pasiennya misalkan tinggal di Prambanan, tetapi sementara di sekitar zonasi tempat tinggal dia itu sudah ada rumah sakit yang bisa menangani, tetapi kenapa dia harus lompat ke yang zonasi lain yang akan menyebabkan penyebaran virus tersebut. Nah ini poin-poin ini yang mungkin oleh Mas Adi perlu dikembangkan lagi dari prototipe yang sudah disusun. Demikian masukannya. Kemudian ada yang mau nambahkan lagi? Misi, Pak, saya boleh nambahkan sedikit. Silakan Mas Oscar. Ya, saya mau informasikan bahwa dari Pemprov Jogja, Pemprov DIY saat ini sudah mengembangkan sistem manajemen untuk spesifik untuk COVID. Saya menampilkan di layar ya. Oh, ya silakan. Dan sudah dikerjakan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Diskominfo, sudah tampil di layar. Sudah. Nah, ini ada sistem sudah dikembangkan, jadi mengadopsi diimplementasikan di Jogja. Jadi pertamanya dibuat di kota Jogja,
Kemudian Provinsi DIY ini akan direplikasi ke kota kabupaten lain dalam minggu ini. Jadi besok Jumat akan ada training ke puskesmas juga ya, level puskesmas lewat rumah sakit akan menggunakan sistem yang sama, menggunakan ini. Ini sebenarnya bukan mengeliminasi si Rute sama si Ranap ya, tapi karena menunggu si Rute dan si Ranap itu lama untuk dimodifikasi, akhirnya dari Pemprov Jogja menginisiasi sebuah sistem sendiri yang sama dengan seperti si Rute, tapi spesifik COVID. Jadi sudah ada di sini lengkap semuanya, ada data dokternya, kemudian screening pemeriksaan, kemudian ada data rujukannya, kemudian ada pemeriksaannya, rekam medisnya seperti apa, laporan pemeriksaan, semuanya ada semua di situ. Jadi sudah dikembangkan, sudah akan diimplementasikan, yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian, mungkin di tahap ini yang fitur yang perlu dikembangkan. Itu bisa melalui Mas Fakih juga jadi grup source, itu juga Mas Fakih juga terlibat di dalam Diskominfo, jadi bisa memberikan masukan di situ, apa saja yang perlu dikembangkan di sistem ini. Besok Jumat akan ada trainingnya di Dinas Kesehatan ya. Puskesmas. Ya, Puskesmas. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ikut hadir di trainingnya itu mungkin ya, atau saya juga nggak tahu itu birokrasi dari pusat dari Pemprov. Tapi anyway itu, tapi ya kembali lagi yang saya bilang tadi bahwa sangat penting bahwa sistem ini baik, tapi sangat penting lagi lebih baik kalau misalnya bisa mengembangkan si Rute dan si Ranap itu dikembangkan saja fiturnya supaya mempermudah adaptasi petugas, mempermudah implementasinya juga. Saya sangat mendorong kalau bisa si Rute dan si Ranap itu kembangkan fiturnya untuk terkait dengan COVID supaya mempermudah bagaimana tata kelola data COVID ini. Itu Pak, cuma sebagai informasi aja. Baik, terima kasih Pak Oscar. Mungkin Pak Laksono mau nanggapi Pak Laksono kaitannya dengan ini. Ya, nanggapi Pak Oscar ya. Jadi ini betul Pak, ini data, ini sudah seperti ini ya. Namun juga tadi yang kita concern juga ya. Tadi ini ada Sonjo juga ya, itu juga punya dashboard ya. Tapi banyak arah logistik Pak. Ya. Logistik jadi. Nah, di dalam data yang ada di Dinkes Provinsi ini apakah logistik seperti itu udah masuk belum? Nah nih. Jadi ini yang menarik ya. Jadi besok kita mungkin akan bicara dengan Sekda ya. Misalnya tadi apakah bisa grupnya Sonjo itu juga data logistik itu juga masuk sana, paham ya? Nah logistik itu tidak hanya alat bidik saja, tapi juga sampai bantuan rupiah, filantropi, ya makanan, ya ambulans, ya, macam-macam Pak. Nah ini memang balik pada tadi prinsip yang pakai itu siapa? Ya, kan DIY ini Pak yang pakai ya, orang DIY yang mereka akan berikan sumbangan untuk rumah sakit mana yang mungkin kekurangan APD misalnya. Ya. Dan tadi pemerintah sudah menyatakan di aturan keuangannya nanti itu kalau menggunakan APD yang diberi sumbangan, ya sorry, yang didapat dari sumbangan itu tidak boleh di paham Pak ya? Nah. Ya, nah di dalam konteks wabah itu biasanya manajemen sumbangan itu yang kacau Pak. Itu yang kira memang data penyakit memang kita harus ikut seperti ini. Apalagi kita lihat di Cina atau di negara-negara komunis ya semuanya pemerintah. Ya. Jadi sekarang bagaimana dengan data yang sifatnya bukan data penyakit, tapi data logistik, ya data SDM. Nanti begitu ada lonjakan, apakah tersedia SDM perawat untuk rumah sakit RSPAU misalnya, butuh berapa? Hal ini Pak yang perlu kita pikirkan. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Laksono. Mas Oscar mau nanggapi? Ya, saya nanggapi. Yang pertama terkait dengan logistik, Nun Sewu, ada dua yang relawan juga sebenarnya secara paralel kami sudah mengembangkan yang relawan. Jadi saya juga tergabung di tim relawan nasional. Untuk manajemen relawan itu sudah ada sistem sendiri, modul sendiri. Akan tetapi yang untuk yang logistik ini saat ini saya kelihatan ya layar saya ya, kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Ya. Ini lengkap sekali sampai ada kontrol swab, semuanya ada semua di modul yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Ini ada proses bagaimana pemeriksaan rumah sakitnya, kemudian ada bagaimana mekanisme kontrol swabnya, pemeriksaannya, semuanya ada lengkap semua. Dokumennya bisa saya share nanti. Rumah sakit, riwayat semuanya di modul yang sekarang sudah akan dipakai dan akan diluncurkan segera. Kan tetapi yang logistik memang catat di sini. Tapi yang saya bisa rekomendasikan itu juga nggak membuat sistem baru, bisa mengembangkan karena sudah lengkap ya, data sakit, data dulu semua 2 kolom aja. Dan APD tambah ANAP itu rumah sakit di sana ada 2 kolom baru, kolom terkait dengan indikator dan tolong semua rumah sakit datanya
isi yang tersedia kan itu masalahnya kan ada logistik mengalir ke pusat dan tinggal bagi supaya bisa oleh kawan-kawan atau di daerah supaya bisa mengakses data itu. Kira-kira begitu. Ya, kira gimana Pak Laksono? Ya, saya kira betul. Ini betul ya. Yang data itu memang kita udah lihat seperti itu. Tapi tadi yang saya sampaikan tadi, apakah data logistik yang tadi Pak Insra lagi rame di masyarakat APD, dan APD pun ternyata juga ada macam-macam kriteria ya. Ada yang APD standar, ada yang non standar. Kalau sudah ada kejadian, ada rumah sakit yang menolak bantuan APD karena tidak standar. Ya, nah jadi ini hal seperti ini yang balik lagi ya. Kalau saya pribadi berpendapat bahwa itu memang data seperti ini harusnya pemerintah yang harus mengeluarkan juga, atau harus ada di pemerintah, bukan hanya di swasta. Jadi ada aturan pemerintah bahwa semua bantuan masyarakat yang masuk ke rumah sakit itu harus dideklarasi dan masuk pada IT-nya pemerintah. Paham Pak ya? Ya, nah ini jadi satu isu kunci ya. Yang jadi kemudian kami sering ada membantu, tapi bukan bencana COVID ya, bencana alam ya, entah dari sejak tsunami di Aceh sampai lain di Lampung ya, itu salah satu yang paling susah itu mengolah bantuan, Pak. Nah, karena ada yang numpuk di satu tempat, tapi sana kekurangan, ada yang tadi dalam kutip dikorupsi, ya. Nah ini, hal seperti ini. Dan sekarang pemerintah semakin ketat, jadi tidak akan membayar klaim yang terkait dengan APD kalau sudah ada APD yang disumbang oleh masyarakat. Ini contohnya. Seperti itu. Ya, makasih Prof. Mas Arief Fakihudin, silahkan kalau mau memberikan tanggapan. Mungkin saya menambahkan sedikit tentang yang di relawan yang kami kerjakan juga untuk membantu BNPB ya Pak. Ya, jadi sekarang ini kita di BNPB sudah ada 15.000 relawan Pak yang terdaftar. Cuman untuk proses seleksi segala macamnya kita sedang kembangkan juga di platform ini. Insya Allah mungkin ini juga kita akan luncurkan. Proses di website ini sudah sesuai dengan proses dari BNPB. Jadi kita bisa petakan antara medis atau non medis. Kemudian nanti ketika medis sesuai dengan persyaratan yang ada, terus kita juga tambahkan tentang informasi terkait COVID-nya untuk karantinanya segala macam. Terus ketika misal dia nanti sudah terdaftar, ada lowongan relawan yang tersedia. Jadi misal contohnya ada instansi yang membutuhkan perawat, misal rumah sakit A membutuhkan perawat jumlahnya sekian, nanti mereka bisa mendaftar lewat platform ini. Kemudian nanti juga mereka bisa men-track yang bagian track. Nah, men-track juga tahapan-tahapan seleksinya. Ada proses verifikasi, kemudian pelatihan webinar, dokumen kesehatan, laporan halaman, karantina mandiri, hingga sampai nanti setelah selesai tugas ada sertifikat yang bisa diunduh. Itu yang kami kerjakan membantu BNPB. Jadi teman-teman relawan digital COVID di Jogja sudah membantu juga untuk pembuatan produk di BNPB. Ini juga untuk modul trainingnya. Contoh-contoh modul trainingnya ada pasien dan segala macam. Ini nanti bisa diakses oleh relawan sebelum mereka melakukan pendaftaran. Lebih seperti itu yang kami juga kerjakan di BNPB, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fakih. Karena ini sudah pukul 17, mungkin ada yang itu nyambung ke Dinkes provinsi nggak atau ke Satgas nggak? Karena kemarin waktu pertemuan dengan pimpinan daerah itu mereka itu maksudnya Pemda itu mengharapkan juga apps atau hal seperti ini bisa digamblok gitu dijadikan satu. Apa namanya? Ya. Gatok gitu. Ya, apa sudah gabung di pusat IT-nya Pemda, Pak? Intinya gini, Pak. Halo? Saya kan dengar suara saya, Pak ya. Singkat aja, sebenarnya saya awalnya diminta untuk bantu di integrasi sistem nasional ya. Bagang kepala pos. Halo. Ya. Suara saya. Silakan keluar Mas Oscar. Ya. Awalnya kan saya diminta untuk bantu integrasi sistem nasional
untuk bagaimana mengompakkan kementerian ini supaya satu ya. Nah, tapi lain kelimpungan juga lawan yang nggak ada sistem manajemennya. Baru 3 hari yang saya untuk itu. Kemudian, ya benar juga nih gimana caranya. Kami baru mengembangkan ini versi prototipnya baru dalam Pak. Jadi belum diimplementasikan, belum jalan sistemnya. Jadi, ketika jalan sistemnya akan sangat baik, memang akan bisa diterapkan. Tapi untuk saat ini memang pengembangan karena dapat infonya 3 hari yang lalu. Baru tahu bahwa si relawan Indonesia ini bingung manajemennya ceritanya. Oke. Baik. Ya, terima kasih tambahannya Mas Oscar. Karena kemarin sore kami juga menanyakan masalah ketika mau menyusun bagaimana peran atau bagaimana cara melibatkan relawan dalam rencana untuk penanganan ini, dan komentar Pak Rinawan sih ya tentu perlu ada spesifikasi pada pemilihan relawan di dalam membantu program ini, karena ini musuh yang kita hadapi tidak terlihat, jadi tidak bisa sembarang orang menjadi relawan. Cuman kemarin juga diingatkan oleh Pak Darwito bahwa relawan itu tidak, ya yang non medis bisa juga diperlukan untuk mempersiapkan dapur, harus ngurusin laundry-nya dan lain sebagainya. Dan kemarin kita sepakat memang perlu ada pemikiran khusus mengenai relawan, dan Prof. Laksono tadi ya, apakah ini yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Fakih tadi gatuk atau apa ya, nyambung dengan yang punya pemerintah. Artinya seperti itu. Mungkin ada yang mau nanggapi lagi, silakan. Ya Mas Purwo Silakan Santoso. Pak Purwo, monggo. Terima kasih, saya monitor dari tadi. Mungkin pesan ke Pak Coco kalau memang besok ketemu Pak Gub, mungkin ditegaskan saja di Jogja perlu untuk dibuat satu communication center atau apa, sehingga tadi persoalan otoritas, persoalan integrasi data dan seterusnya itu kemudian jelas di mana harus diselesaikan. Dan saya kira BNPB ini perlu belajar untuk mengelola bencana kesehatan, karena selama ini yang ditangani kan bencana alam. Kalau yang non alam biasanya itu kemiskinan, kelaparan gitu. Oke, yang kedua, saya tadi terinspirasi oleh Mas Anies ya, yang membicarakan big data dan data dari Telkom. Dan saya kepikir orientasi pemetaan kita itu tidak hanya pada manajemen perencana dan seterusnya yang seperti kita sedang lakukan, tetapi juga kepada user atau penerima manfaat. Sebagai gambaran begini, ketika saya masuk ke negara lain, misalnya ke Thailand, masuk Bangkok gitu, itu langsung saya dihubungi oleh Telkomsel. Nah, setara dengan tadi sudah ada kesediaan Telkomsel untuk berbagi data, mungkin kita juga bisa nembung lebih jauh lagi untuk membuat aplikasi yang menyapa para migran ini, orang yang baru datang. Lokasi Anda di sini, informasi terdekat untuk pertolongan di sini, untuk apa, sehingga kemudian ada informasi tepat guna, sehingga posisi mereka tidak seperti dikuyok-kuyok atau dikejar-kejar, tapi justru difasilitasi untuk behave gitu. Karena tidak semua orang itu posisinya kan mencuri-curi kesempatan. Sehingga kalau kita tadi konsepnya itu pengembangan komunikasi publik untuk penanganan COVID ini, kita perlu memikirkan ketersambungan dengan user, sehingga ada bantuan apa, siapa, memiliki kebutuhan apa, dan seterusnya itu segera bisa ditemukan. Yang ketiga, kaitannya dengan relawan dan SDM. UGM kan sedang mendesain ulang KKN-nya, dan mungkin bisa dibicarakan KKN lebih awal dengan pemanfaatan mereka, dan kemudian justru kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman yang sudah berjalan jauh ini kemudian bisa digunakan untuk mendesain kontribusi KKN untuk merespon situasi darurat, dan hal seperti ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Itu saja 3 hal yang saya ingin matur nuwun. Terima kasih Pak Purwo, karena Mas Gugu tadi angkat tangan.
Silakan Pak Gugu. Ya, makasih Pak Atu. Sedikit saja. Jadi tadi saya kira semua sudah mengomentari bahwa kita perlu menyatukan upaya dan upaya ini harus satu tempat ya, satu koordinasi, satu walaupun ini orang-orang yang berbeda dari tempat-tempat yang berbeda, tapi saya kira ini harus dikoordinasi dengan baik. Nah, mungkin ada yang nanti kaitannya dengan, kalau berkaitan dengan sistem informasi, barangkali ada sistem informasi yang nanti dipakai untuk layanan, untuk kemudian rujukan, untuk melihat sumber daya fasilitas kesehatan secara real time, untuk melihat relawan-relawan yang bersedia, logistik, dan juga barangkali ada tambahan yang tadi saya usul adalah bagaimana kita bisa memantau, bagaimana masyarakat itu bisa memantau secara mandiri ya, walaupun bisa saja nanti terlalu over melakukan self screening. Nah, ini yang mungkin perlu di dalam satu tempat, dan tempat itulah yang nanti yang akan semuanya itu berkontribusi melalui situ dengan koordinasi dan tata kelola yang baik. Nah, mungkin ini yang perlu diinisiasi. Barangkali bisa saja inisiasinya adalah pemerintah, tetapi yang bekerja di situ saya kira bisa saja orang-orang lain stakeholders yang bisa membantu pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Mas Gugu. Pak Laksono, ini tadi titipan dari Pak Purwo. Mungkin kalau Prof. Laksono besok ketemu dengan Gubernur atau Wagub atau Pak Sekda, bagaimana jika provinsi membentuk atau mendirikan communication center sebagai pusat komando atau pusat informasi agar semuanya bisa lebih terkoordinasi. Demikian tadi tambahan dari Pak Purwo. Dan mungkin ada yang mau memberikan tambahan lagi? Oke, terima kasih. Ya. Dari yang lainnya? Baik, kalau tidak ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana kita menyatukan bersama upaya ini sehingga kita bisa berkolaborasi di dalam rangka menyelesaikan atau berperan serta di dalam penanganan wabah ini sebelum puncak pandeminya berlangsung di Jogja, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara bagaimana kita memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat kaitannya dengan keperluan-keperluan dasar seperti ketersediaan tempat tidur, kemudian peralatan seperti ventilator, kemudian tenaga SDM maupun tadi tambahan dari Pak Oscar adalah penambahan pada masalah APD dan ventilator. Demikian kemudian nanti prototipenya akan coba dikembangkan oleh Pak Adi, meskipun besok Jumat sudah akan ada launching sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Karena waktu sudah lebih dari 15 menit, maka kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan pemberitahuan lebih lanjut dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.